Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar keluarga sehat Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik? Selamat datang di podcast kesehatan di mana kita akan membahas hal tabu tanpa malu lagi ya. Dan topik untuk kali ini kita akan membahas yang sering banget nih bikin duduk itu nggak tenang. Ada yang bisa tebak? Ya, kita akan membahas benjolan di anus dan juga ambeien. Dan bersama saya telah hadir dokter spesialis bedah yang akan membahas hingga ke akar-akarnya. Assalamualaikum dokter, apa kabar? Kali ini kita akan membahas topik yang menarik nih ya dok ya, tentang sesuatu yang di belakang. Walaupun di belakang tapi ternyata ini penting loh dok, karena sering banget ternyata para pendengar mungkin masih banyak yang mengabaikan dok, tapi bikin duduk gak tenang. Nah langsung aja ya dok ya untuk pertanyaan yang pertama. Sebenarnya apa sih dok bedanya benjolan di anus dengan ambeien itu sendiri? Ya, jadi gini ya Dr. Feli, ambeien atau hemoroid itu merupakan hanya salah satu dari penyakit yang ada di sekitar anus, dimana ciri-cirinya salah satunya yang umum yaitu benjolan. Nah, jadi benjolan di anus itu belum tentu hemoroid, bisa yang lain. Gitu, misalkan ada abses atau fistula atau tumor kayak polip atau tumor ganas seperti itu. Jadi sebaiknya diperiksakan biar nggak salah sangka, nanti dikiranya yang lain kayak apa namanya, kayak misalkan oh ini normal gitu. Jadi sebaiknya diperiksakan. Oh gitu ya dok ya. Jadi para pendengar jangan khawatir nih, jadi kalau ada benjolan jangan overthinking dulu ya. Jadi langsung periksa aja ya dok ya, biar gak menebak-nebak sendiri nih nanti. Nah untuk penyebab dari ambeiennya itu sendiri nih dok, sebenarnya apa sih dok penyebabnya? Bisa nggak dok misal nih ya dok ya, kita duduk lama lagi galau mikirin mantan terus jadi penyebab salah satu penyebab dari ambeien itu sendiri? Ya, berat nih ya nyinggung mantan ya. Jadi memang kalau bicara mantan ya nggak selalu menyakiti ya. Gitu dok. Jadi memang kalau misalkan benjolan di anus rata-rata itu paling sering menyebabkan rasa nyeri, ya. Hemoroid salah satunya gitu. Terus apalagi yang bisa menyebabkan nyeri, bisa karena abses atau peradangan infeksi, bisa fistula. Jadi sebaiknya memang kembali lagi harus diperiksakan, karena apapun itu, mau itu kedepannya ganas atau berbahaya atau tidak, itu sama-sama mengganggu kualitas hidup dari orang penderita tersebut, merasa nyeri, tidak bisa aktivitas dan lain sebagainya. Oke, jadi duduk lama itu sendiri nggak melulu menjadi penyebab ada rasa nyeri atau benjolan di anus ya dok ya? Ada sebenarnya. Gitu. Kalau misalkan dia BAB, duduk terlalu lama BAB dalam posisi seperti itu, terus sambil mikirin mantan, jadi juga bisa menyebabkan. Jadi akan menyebabkan bisa timbulnya hemoroid gitu. Jadi hemoroid ini saya jelaskan sedikit tentang patofisiologinya ya. Jadi patofisiologi dari hemoroid ini adalah adanya peningkatan yang di sekitar anus yang meningkat dalam jangka waktu yang lama gitu, atau terus menerus seperti itu. Apa saja itu yang menyebabkan hal seperti itu? Salah satunya adalah kebiasaan BAB yang berlama-lama. Itu salah satunya. Gitu. Yang lainnya kayak kurang makan makanan berserat sehingga kotoran itu menjadi keras, sehingga orang itu perlu mengejan berlebihan, meningkatkan tekanan di situ. Dan kalau itu berlangsung sering atau terus menerus, lama-lama untuk terjadinya hemoroid bisa kemungkinannya akan menjadi lebih besar seperti itu. Jadi kalau ditanya kesimpulannya apakah ada hubungannya mantan dengan terjadinya hemoroid, ada kalau dia duduk BAB berlama-lama sambil mikirin mantan. Perlu dicatat ya para pendengar, jadi nggak boleh nih duduk lama-lama ketika buang air besar. Jadi kalau udah nggak pingin buang, ya udah nggak usah ya dok ya, nggak perlu dilanjutin sambil mikirin mantan gitu ya dok ya. Oke dok, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya dok ya. Ada nggak sih dok tipe-tipe dari ambeien itu sendiri? Mungkin biar para pendengar nih bisa, wah ini tipe aku banget nih.
Iya. Ya, jadi ada. Jadi ambeien itu ada 2 tipe. Yang pertama internal, yang kedua eksternal. Yang internal itu asalnya dari dalam, dari rektum, di atas dari garis linea dentata namanya. Ya. Jadi terus kalau yang eksternal itu memang sudah muncul pertama kali di luar. Jadi dia pembengkakan dari pembuluh darah yang namanya plexus hemoroid eksternal yang letaknya itu di bawah kulit di sekitar anus. Gitu. Nah, untuk yang internal ini terdiri dari beberapa tingkat. Ya. Grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Untuk yang grade 1, grade 2 itu umumnya masih bisa diobati tanpa operasi. Tapi kalau grade 3 dan 4 sebaiknya sudah disarankan untuk dilakukan operasi. Untuk bedanya, kalau grade 1 itu kita ngomongin internal ya. Jadi kalau grade 1 benjolannya hanya ada di dalam, tidak pernah keluar. Kalau grade 2 itu benjolannya keluar saat BAB tapi bisa masuk spontan sendiri setelah BAB. Grade 3 benjolannya itu keluar tapi harus dibantu tangan untuk dimasukkan kembali. Grade 4 sudah tidak bisa masuk kembali. Terus perlu diingat Dr. Peli, jadi gejala untuk hemoroid ini bukan hanya benjolan, jadi ada juga BAB darah. Ini yang bisa menimbulkan komplikasi lanjutan kayak kurang darah atau anemia. Bahaya juga ya dok ya? Ya, kenapa bisa terjadi kayak gitu? Karena pembuluh darahnya melebar akibat dari tekanan yang meningkat, pressure di kanalis anus itu meningkat ya. Kemudian pressure yang meningkat itu akan menyebabkan pelebaran pembuluh darah, kemudian akan menyebabkan reaksi peradangan sehingga bengkak semua di daerah situ, baik itu jaringan soft tisunya maupun itu peradangan pada dinding pembuluh darahnya. Itu yang akan menyebabkan trombosis atau trombus buntu pada pembuluh darah vena tersebut, kemudian itu yang akan menyebabkan nyeri pada pasien hemoroid. Seperti itu. Oke dok. Ternyata banyak juga ya dok ya tipenya ya. Iya. Nah, para pendengar gimana? Udah tahu nih tipe yang keberapa? Tapi jangan asal diagnosa ya dok ya. Baiknya mending langsung datang aja ke dokter spesialis bedah untuk memastikan. Biar nggak makin bahaya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Masih banyak nih dok ternyata yang takut nih ke dokter untuk periksa karena katanya kan diperiksanya lewat jalan yang di belakang tuh dok. Nah sebenarnya gimana sih dok cara pemeriksaannya dan apakah dengan hanya dilihat aja udah ketahuan nih kok ini ambeien atau yang lain? Jadi ini pertanyaannya pasiennya takut periksa karena diperiksa lewat belakang gitu. Iya dok, kan masih mungkin banyak yang malu dan sebagainya. Ya memang namanya kita periksa suatu penyakit gitu ya, kita harus jelas, tidak boleh meraba-raba dan tidak boleh menduga-duga tanpa melihat jelas ya. Jadi pemeriksaannya standar. Pertama kita melakukan pemeriksaan anamnesis dulu ya, gitu, wawancara dulu terhadap pasiennya, mulai kapan keluhannya apa aja gitu. Terus umumnya pasien itu mengeluhkan benjolan di sekitar anusnya, kemudian benjolan itu umumnya bisa masuk, bisa keluar sendiri, entah itu dibantu tangan atau tidak, atau yang paling berat sudah tidak bisa masuk lagi. Gitu. Terus ada lagi misalkan BAB darah. Nah BAB darah pada pasien hemoroid ini cukup khas ya, karena dia menetes pada saat setelah keluarnya BAB. Kenapa? Menurut Dr. Feli kenapa? Iya tadi dok, kenapa budahnya kan dia di luar kan membesar, jadi ketika dia membesar ada tekanan yang berlebih, jadinya dia berdarah. Ya betul ya, jadi karena dia membesar, terus ada kotoran yang keras keluar, terus mudah sekali rupture, kena gesekan kotoran itu keluar darah. Makanya khas sekali keluar darah menetes saat setelah keluar darah. Nah ini menarik. Pertama tentu saja kita harus melakukan inspeksi itu terhadap
kondisi dari anusnya, apakah ada benjolan atau tidak, terus benjolannya seperti apa, gitu. Terus kemudian kita lakukan pemeriksaan rectal touche. Rectal touche itu kita memasukkan jari kita ke anusnya untuk mengetahui ada benjolan atau tidak, terus teraba benjol seperti apa, benjolannya padat, keras atau tidak, gitu. Nah, kalau hemoroid itu rata-rata tidak teraba benjolan, gitu. Karena apa? Karena dia akan kempes. Jadi lanjut ke pemeriksaan fisik setelah kita melakukan pemeriksaan anamnesis atau wawancara. Nah, untuk pemeriksaan fisik kita melakukan inspeksi. Inspeksi itu artinya kita melihat kondisi dari sekitar anusnya, apakah ada benjolan atau tidak, gitu. Atau misalkan ada yang lain, luka atau tidak, gitu. Kemudian kita lakukan pemeriksaan rectal touche. Nah, rectal touche itu kita memasukkan jari kita ke dalam duburnya. Tujuannya apa? Supaya kita bisa meraba ada benjolan atau tidak. Kemudian kalau misalkan teraba benjolan, benjolannya itu seperti apa? Padat, keras, atau mudah rapuh, mudah berdarah. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya saya mengumpulkan seputar mitos dan fakta nih, Dok. Mungkin banyak banget para pendengar yang penasaran. Nah, untuk yang pertama, duduk di lantai dingin bisa menyebabkan ambeien, mitos atau fakta nih, Dok? Karena masih banyak banget nih yang berpikir kalau duduk di lantai dingin nih, Dok, bisa langsung muncul benjolan. Kira-kira mitos atau fakta? Mitos dong, Dok, ya. Jangan dipercaya ya para pendengar ya. Iya, tapi kalau duduknya berlama-lama, lebih dari 3 jam, 4 jam, dan sering dilakukan berulang-ulang tanpa ada aktivitas berdiri, gitu. Nah, itu bisa saja menjadi fakta. Ya, makanya harus diperjelas dulu. Bukan masalah dingin atau tidaknya. Jadi aktivitas yang duduk berlama-lama, misalkan 5 jam, 6 jam tanpa diselingi aktivitas berdiri, berjalan, gitu. Dan itu bisa berlangsung berkali-kali dalam jangka waktu yang lama terus-menerus. Dan itu bisa menyebabkan faktor resiko untuk terjadinya ambeien, seperti itu. Nah, untuk yang kedua nih ya, Dok ya, ini mengenai penanganan dari ambeien. Kan tadi dokter jelaskan penanganannya kalau dari ringan bisa konservatif dulu ya, Dok ya, intinya pengobatan sampai kalau sudah parah bisa dilakukan operasi. Nah, ini Dok, ada mitos atau fakta nih, Dok, katanya kalau habis dioperasi bisa langsung nggak bisa duduk nih, Dok, berminggu-minggu. Mitos atau fakta nih, Dok? Ya, jadi memang untuk hemoroid internal yang masih grade 1, grade 2 masih bisa kita konservatif tanpa operasi. Caranya gimana ya? Pertama tentu saja minum obat anti hemoroid, ya, atau mengoleskan di sekitar lubang anus tersebut. Kemudian perbanyak istirahat atau bed rest. Gitu. Yang ketiga, merubah pola kebiasaan. Faktor-faktor resiko untuk terjadinya hemoroid kita hindari. Seperti tadi BAB terlalu lama duduknya, gitu. Padahal aktivitas BAB sudah selesai, gitu. Kemudian misalkan yaitu tadi faktor kebiasaan suka aktivitas atau memang pekerjaannya menuntut duduk yang berlama 5-6 jam tanpa ada aktivitas berdiri, berjalan. Paling enggak itu aktivitas berdiri berjalan 5 menit atau 3 menit aja sebenarnya sudah cukup. Tujuannya apa? Supaya yang aliran darah di sekitar situ lancar kembali. Gitu. Ya, jadi untuk penanganan untuk grade 1 seperti itu. Seperti untuk pola makan, ya, jadi dia harus merubah kebiasaannya yang tidak suka makan sayur, buah, jadi harus biasakan makan buah, sayur. Terus juga minum air putih yang cukup. Seperti itu ya, supaya kotorannya itu tidak keras, gitu. Supaya mudah untuk proses BAB-nya. Kemudian untuk grade 3-4 sarannya kita operasi. Nah, untuk teknik operasi sendiri ada 2, yaitu yang pertama konservatif, yang kedua lebih modern seperti penggunaan stapler. Gitu. Nah, untuk yang konservatif itu ambeiennya atau hemoroidnya itu hanya dipotong saja, kemudian perdarahannya dikontrol, gitu. Nah, untuk kekurangannya karena dia memotong di bawah di mana tempat banyak lokasi saraf di situ, maka bisa menyebabkan nyeri. Gitu. Pasca operasi pasien akan terganggu
nyeri, terutama saat setelah BAB. Namun jangan khawatir, nyerinya ini lama-lama akan berkurang secara gradasi gitu. Jadi minggu pertama mungkin terasa nyeri, kemudian minggu kedua nyerinya akan berkurang, minggu ketiga nyerinya akan jauh berkurang, dan minggu keempat mungkin sudah mulai terbiasa gitu. Nah, memang untuk konservatif ini penyembuhannya ya sekitar 3-4 minggu baru pasien merasakan enak betul. Metode yang satu lagi, metode stapler yang lebih modern dan memang kita gemari juga, saya sarankan ke pasien gitu. Kenapa? Karena memang metode ini hasil operasinya lebih bagus. Dia mengembalikan kondisi anus itu secara anatomis gitu. Jadi akan didorong lagi ke atas, kemudian dipotong di atas. Nah, itu yang menyebabkan nanti minimal nyeri, karena dia memotong di atas, di mana tidak memotong di bawah yang banyak sarafnya gitu. Nah, jadi pasca operasi ini pasien akan merasakan lebih nyaman gitu. Mungkin ada yang merasakan nyeri, tapi itu pun juga mungkin nyerinya ringan saja sehingga masih bisa aktivitas. Kemudian mungkin juga ada yang merasakan cuma kemeng-kemeng gitu, tapi pasien relatif bisa aktivitas. Dan yang terakhir ada juga yang pasien itu tidak merasakan nyeri sama sekali. Ada gitu. Ya, dok ya? Tidak merasakan nyeri dan tidak merasakan seperti habis operasi. Itu juga bergantung pada kondisi hemoroid pasien itu sebelum operasi. Semakin baik, ideal untuk dioperasi gitu, maka semakin ini juga hasil pasca operasi juga semakin baik juga gitu, dibandingkan yang sudah terlambat untuk dilakukan operasi. Seperti itu. Oke dok. Berarti baiknya memang langsung konsultasi ya dok ya, untuk mengenai penanganannya, dan biar nggak takut duluan nih, nggak overthinking duluan nih ya. Iya betul. Jadi seringannya pasti orang menunda-nunda ya, gitu, karena takut kan gitu. Nggak selalu dioperasi. Jadi kalau grade 1, grade 2 kita akan cegah di awal, nggak sampai operasi. Jadi cukup dengan medikamentosa atau obat-obatan dan bed rest sama merubah pola kebiasaan hidup. Tapi kalau seandainya harus operasi pun, misalkan datang lebih awal gitu, itu juga ideal untuk dilakukan operasi. Nah, pasca operasinya juga akan lebih bagus dibandingkan juga pasien sudah terlambat, dan pas komplikasinya, angka komplikasi pasti jauh lebih rendah gitu. Misalkan yang dikhawatirkan kan salah satunya pasti anusnya sempit ya, gitu. Nah, itu komplikasi itu bisa saja terjadi kalau memang kita secara operasi tidak berhati-hati, gitu, tidak mengupayakan supaya tidak terjadi struktur. Tapi kalau kita upayakan tidak terjadi penyempitan, itu insya Allah aman-aman aja. Terus yang kedua juga tergantung kondisi hemoroidnya sebelum dilakukan operasi gitu. Semakin berat gitu, tentu saja akan menyebabkan kemungkinan untuk terjadinya komplikasi itu lebih besar gitu. Komplikasi kan tidak hanya penyempitan ya, perdarahan pun komplikasi. Tapi ya tentu saja kita saat operasi kita mengupayakan saat operasi tersebut untuk tidak terjadi komplikasi. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih ya dok ya, mungkin para pendengar juga sudah menanti-nanti ketika hobinya itu sukanya mengejan nih dok, mengejan lebih keras dari upaya hidup ya ketika tanggal tua. Ada nggak sih dok tips agar tidak sampai terjadi ambeien? Ya, jadi kalau mengejan kita terlalu kuat, otomatis kan tekanan di situ meningkat banyak. Gitu. Nah, dorongan itu yang tekanan yang meningkat itu yang bisa menjadi faktor risiko untuk terjadinya hemoroid. Itu kalau misalnya terjadi terus-menerus atau berlangsung lama. Gitu. Nah, caranya untuk mengurangi itu gimana? Ya tentu saja kita harus membuat tekanannya itu tidak berat keras. Ya, tidak keras gitu. Kalau kotorannya itu lunak, otomatis mudah
dikeluarkan. Nah, tipsnya tentu saja dengan rajin untuk mengkonsumsi sayur atau buah dan air putih yang cukup setiap hari, seperti itu. Nah, terakhir nih dok, gimana nih kalau misalnya pendengar ingin memeriksakan ke dokter tapi masih malu atau takut, bagaimana cara dokter menenangkan saat memeriksa pasien? Pertama tentu saja kita harus menanyakan ke pasien itu, melakukan analisis dengan detail gitu, terus sampai pasien itu mau terbuka agar pas ke kondisi realnya bahwa ini benar murni hemoroid itu jelas gitu ya. Dan jangan sampai ada yang disembunyikan ternyata itu mengarah ke penyakit lain atau misalkan cancer gitu. Jadi kita sampaikan bahwa penyakit hemoroid itu sesuatu yang bisa disembuhkan, tidak perlu khawatir. Itu penanganannya bisa dilakukan tanpa operasi jika masih ringan. Dan pemeriksaannya pun simple, itu hanya dengan melihat dan memasukkan jari untuk meraba kondisi di kanalis anusnya itu. Seperti itu aja gitu. Gitu. Jadi ya, tidak sampai yang akan menyakiti atau gimana. Oh iya, baik. Wah, luar biasa ya dok, kita kali ini membahas dan membedah sampai ke akar-akarnya mengenai ambeien. Jadi mungkin take home message yang bisa diambil oleh para pendengar. Jadi ambeien merupakan penyakit yang dipengaruhi oleh gaya hidup ya teman-teman pendengar. Jadi seperti tadi ya sudah disebutkan oleh Dr. Erik, misalnya pola hidup yang tidak sehat seperti kurangnya makan serat, kemudian kebiasaan duduk yang lama dan juga mengejan ketika buang air besar. Dan jangan takut untuk penanganan dari ambeien itu sendiri, masih banyak sekali pilihan, mulai dari pengobatan saja ketika itu masih ringan, dan apabila sudah berat bisa dilakukan operasi, dan itu pun masih banyak sekali metodenya, bahkan ada metode yang minimal nyeri. Nah, untuk pendengar semua yang merasa ada benjolan di anus, jangan khawatir, langsung saja datang periksa ke Poli Bedah Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik. Gitu ya dok ya. Terima kasih banyak Dr. Erik telah hadir di podcast sehat kali ini. Sampai jumpa di podcast sehat selanjutnya.